Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih tentang keutamaan para penuntut ilmu bahwa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Di dalam riwayat yang lain ridan bima yatlub, bahwa sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka menghormati para penuntut ilmu, merendahkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu, ridon bima yatlub, karena dia ridho terhadap para penuntut ilmu kepada apa yang dia tuntut. Maka ketahuilah jemaah sekalian bahwa malaikat tidaklah meletakkan sayap-sayap mereka itu di hadapan para raja. Para malaikat tidak pula meletakkan rasa hormat. Ya, jadi maksudnya meletakkan sayap itu maksudnya adalah memberikan penghormatan yang istimewa. Para malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, tidak kepada raja-raja di dunia ini, tidak pula kepada para pedagang, dan tidak pula kepada orang-orang yang mengejar dunia. Dan juga malaikat tidak meletakkan sayapnya di hadapan orang-orang ahli ibadah. Bahkan para malaikat juga tidak meletakkan sayapnya di hadapan para mujahid, tapi para malaikat meletakkan sayapnya menghormati para penuntut ilmu karena dia ridho terhadap apa yang dicarinya, yaitu ilmu agama. Jadi malaikat hanya meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, menaruh rasa hormat kepada para penuntut ilmu. Maka berbahagialah kalian para penuntut ilmu, banggalah kalian menjadi seorang penuntut ilmu, banggalah kalian menjadi seorang santri. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya dari jenjang sekolah, tapi menuntut ilmu itu sampai kita mati. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah luas. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu agama ini untuk dipelajari sampai kita mati, karena ilmu yang Allah berikan atau ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itulah sangat banyak. Maka sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu bersemangat dan bangga menjadi para penuntut ilmu, bangga menjadi seorang santri, karena menjadi seorang penuntut ilmu adalah pilihan Allah. Belum tentu orang yang kaya bisa menjadi penuntut ilmu, belum tentu orang yang sehat badannya bisa istiqamah duduk di dalam majelis ilmu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan waktu, memberikan semangat untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluh, karena kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Ciri orang yang diinginkan kebaikan kepada dirinya adalah oleh Allah dipahamkan tentang urusan agamanya. Dan perlu kita ingat jemaah sekalian bahwa menuntut ilmu bukan perkara yang mudah. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh kesungguhan, dan panjang waktunya. Ya. Itu sebabnya kenapa pahala orang menuntut ilmu sangatlah besar. Ya. Menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu itu saja sudah memudahkan seorang penuntut ilmu untuk menuju surga. Ini. Jadi memang bukan perkara yang mudah, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh keistiqomahan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian di dalam mencari apa yang bermanfaat untuk kalian,
di dalam menuntut ilmu. Wala ta'jiz, jangan malas. Wasta'in billah. Ini kata Rasulullah. Ya. Bersemangatlah kalian dalam menuntut ilmu dan jangan malas, jangan lemah. Jangan cepat-cepat bosan. Dan yang paling penting kata Rasulullah, wasta'in billah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah di dalam menuntut ilmu. Karena memang menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Karena banyak penuntut ilmu yang gugur di pertengahan jalan. Banyak para penuntut ilmu yang gugur di medan pertempuran. Banyak para penuntut ilmu yang tumbang di persimpangan jalan. Banyak para penuntut ilmu yang tidak istiqamah, tidak sabar. Baru mengaji 2 bulan, baru mondok 1 bulan, sudah keluar. Ya. Baru membahas 1-2 kitab, sudah bosan. Padahal ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Makanya kata Rasulullah, wala ta'jiz, jangan malas. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam kitab Targhib wa Tarhib, yang kemarin kita sudah masuk di dalam hadis yang ke-350, yaitu tentang rukun Islam. Dan ini merupakan dasar pondasi agama kita ini, ya, agama yang mulia ini. Kita beragama butuh landasan, butuh pondasi, dan pondasi itu sudah sewajarnya kita pahami, kita pelajari. Bertahun-tahun kita menjadi orang Islam, tapi kita tidak tahu pondasi agama kita, ya, maka ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu. Ketika orang menuntut ilmu, dia bisa tahu apa tujuan hidupnya, apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing itu, membimbing manusia-manusia yang, ya, berada di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dibimbing. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjadikan kita termasuk orang-orang yang berada di atas jalan yang benar. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang ke-350 tentang rukun Islam, dan ini di antara hadis yang paling masyhur yang berhubungan dengan rukun Islam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalau Islam itu dibangun di atas 5 pondasi utama yang sering kita dengar dengan rukun Islam. Artinya rukun Islam ini benar-benar tidak ada pilihan bagi seorang untuk meninggalkannya. Jadi 5 pondasi ini seorang muslim betul-betul benar-benar menjalankannya di atas ilmu, di atas keyakinan, tidak ada keraguan-raguan. Ya. Maka kita mengenal, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pondasi agama kita itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Dan para ulama jemaah sekalian mengelompokkan rukun Islam ini menjadi 3 bagian. Rukun Islam yang 5 ini dikelompokkan oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hal yang wajib dikerjakan dan tidak ada pilihan untuk meninggalkannya. Jadi yang pertama, kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan rukun Islam dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Itu, yaitu syahadat dan salat. Setinggi apapun pangkatmu, sehebat apapun, ya, kekuatanmu,
tapi harus sholat. Sesibuk apapun dirimu, harus sholat. Itu dia. Tidak ada pilihan. Karena orang yang tidak sholat diperselisihkan agamanya oleh para ulama, bahkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak sholat diperselisihkan agamanya, apakah dia muslim atau kafir. Nah, coba anak santri sebutkan hadis tentang perbedaan antara seorang muslim dan orang kafir. Nah, coba ini coba, siapa namamu? Fatir, Muhammad Fatir. Coba coba apa artinya? Meninggalkan sholat. Orang musyrik, orang kafir, bedanya sama orang muslim adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat telah kafir, ingkar dia. Itu. Dan dua perkara ini jemaah sekalian, yaitu syahadat dan sholat, wajib dikerjakan. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia sempat atau sempit, dia wajib dikerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan, keimanannya gugur. Misalnya ada orang yang naik haji, umroh setiap tahun bolak-balik, dia bersedekah, dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi kalau dia tidak membaca syahadat, gugur keimanannya, tidak diterima keimanannya, tidak diterima sedekahnya, bahkan tidak diterima sholatnya, karena dia tidak bersyahadat. Ya. Begitu juga sholat. Ya. Orang yang tidak sholat, meskipun dia seorang haji misalnya, umroh bolak-balik, setiap tahun bayar zakat, zakat mal dan zakat fitrah, tapi kalau tidak sholat, percuma. Ya. Jadi jemaah sekalian, jadi kalau ada orang yang membatalkan syahadatnya atau orang yang tidak bersyahadat, maka belum disebut orang Islam. Dan kalau dia lahir dalam keadaan muslim, tentunya dia tidak perlu bersyahadat, akan tetapi dia wajib mempelajari dari makna syahadat, apa syarat-syaratnya, dan apa saja yang bisa membatalkan syahadat. Karena ingat jemaah sekalian, di pekan lalu kita sudah membahas itu. Apa saja yang membatalkan syahadat seorang muslim. Jangan sampai kita merasa diri muslim tapi ternyata kita sudah gugur karena ucapan dan perbuatan kita. Jadi kapan seorang muslim mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau ragu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia telah keluar dari agama Islam. Itu. Atau dia berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Dia bersumpah atas nama Allah, di sisi lain dia juga bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu ya, kita sudah mengikrarkan diri kita itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kami menyembah dan hanya kepada Allah saja kami meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah saja kita beribadah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya. Kita sujud hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Kita menyembelih atas nama Allah, bukan atas nama yang lainnya. Kita bersumpah atas nama Allah, bukan atas nama yang lainnya. Jadi ingat itu, Ustaz. Jangan sampai gara-gara lisan kita terpleset, kita tidak sadar kalau kita sudah mencidrai dari keimanan kita sendiri. Sama halnya seperti penduduk
Mekah pada zaman dahulu, jamaah sekalian. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia membuat patung-patung, sesembahan-sesembahan lain sebagai tandingan atau sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan itu. Begitu juga dengan sholat, jemaah sekalian. Kalau ada orang tidak ada uzur, kemudian dia sengaja meninggalkan sholat, ini bahaya sekali, jemaah sekalian. Tidak ada uzur, kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja, karena dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya. Para ulama menyebutkan, disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, bahwa hukum orang yang meninggalkan salat. Jadi dalam Kitabul Fiqh Fiqhul Muyassar, di dalam bagian yang ke-9 tentang hukum orang yang meninggalkan salat, terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat 5 waktu, maka dia telah kafir, dia telah murtad. Jadi dia tidak sholat karena mengingkari dari kewajiban sholat. Kan ada yang kayak gitu ya, dia bilang kalau sholat itu tidak wajib untuk saya, ya, tapi wajib bagi kalian, karena saya sudah mendapati posisi makom sebagai orang yang ma'rifat, misalnya seorang wali misalnya, ya, tidak sholat, dia mengingkari kewajiban sholat. Sebenarnya dia sudah keluar dari agama Islam, tapi banyak orang menganggap itu sebagai seorang wali, ya. Ini bahaya sih. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sholat karena dia malas dan meremehkan sholat 5 waktu, maka pendapat yang paling kuat, dia juga kafir kalau dia meninggalkan secara keseluruhan dan terus menerus. Itu. Jadi maksudnya dia tidak sholat, malas, dan terus menerus tidak sholat, meninggalkan keseluruhannya, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, dan terus menerus, mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun tidak sholat, tidak sholat wajib. Tapi kalau sholat Idul Fitri dia datang, kalau sholat Idul Adha dia datang, karena ada bagi-bagi kupon. Yeah. Kemudian yang ketiga, orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Yeah. Jadi meninggalkan sebahagian sholat dan melaksanakan sebahagian yang lain. Ya, maka zohir orang ini dihukumi tidak kafir, tapi dia berdosa, dosa besar. Itu. Kadang-kadang sholat, ya misalnya 1 hari hanya sholat maghrib dan isya, subuh, zuhur, asarnya lewat, atau mungkin hanya sholat zuhur dan asar, maghrib, isya dan subuhnya lewat. Maka orang-orang yang seperti ini, ya dia masih sholat, cuma saja masih bolong-bolong. Maka dikategorikan oleh para ulama, orang seperti ini tidak kafir. Ya, karena dia masih melakukan sebahagian sholat. Beda dengan yang tadi, ya, dia memang tidak sholat, terus menerus tidak sholat. Nah, ini bahaya nih, banyak di kalangan kaum muslimin seperti ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, perkara sholat, syahadat tidak bisa ditinggalkan, dan ini menjadi sesuatu yang harus prioritas pada diri kita, menjaga ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat, dan juga menjaga diri kita agar tidak meninggalkan salat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu wajib dikerjakan, tetapi masih ada toleransi bagi orang yang punya uzur. Ya, jadi tadi rukun Islam dibagi 3 ya. Yang pertama adalah
sesuatu yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, perkara yang wajib dikerjakan namun masih memiliki toleransi bagi orang yang memiliki uzur untuk diganti di hari yang lain. Apa itu? Puasa di bulan suci Ramadan. Misalnya ada orang yang misalnya bulan suci Ramadan, orang semua puasa, tapi tiba-tiba dia tidak puasa. Kenapa bisa dia tidak puasa ini? Boleh begitu? Boleh kalau ada uzur. Misalnya apa? Sakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan." Ya. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Tapi kata Allah dalam ayat selanjutnya, "Faman kana minkum maridun." Tapi kalau ada di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau lagi safar, ya, boleh dia tidak puasa. Tapi harus mengganti di hari yang lain. Atau seperti wanita yang haid, nifas, melahirkan, menyusui. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka boleh digantikan di hari yang lain. Atau mungkin ada orang tua yang sakit, yang sepuh, yang sudah tua, tidak mampu berpuasa. "Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Jadi kalau tete-tete, nenek-nenek yang sudah tidak kuat lagi, ya, atau orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh lagi, boleh dia tidak berpuasa. Tapi dia membayar fidyah. Kenapa tidak diganti puasanya? Ya bagaimana mau ganti? Sedangkan dia saya tidak ada kesempatan untuk sembuh. Atau orang yang sudah tua, sudah lemah, bagaimana cara menggantinya? Tidak bisa. Puasa di bulan suci Ramadan saya tidak bisa. Bagaimana mau mengganti yang di hari-hari berikutnya? Semakin hari semakin lemah, bukan semakin hari semakin kuat. Makanya apa? Fidyatun ta'amu miskin. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah. Nah itu dia. Itu yang kedua jemaah sekalian. Wajib tapi dibolehkan untuk tidak melakukannya dan menggantikan di waktu yang lain, yaitu puasa. Kemudian yang ketiga, yaitu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, akan tetapi hanya bagi yang mampu saja, yaitu zakat dan haji. Jadi zakat dan haji karena apa? Karena orang yang membayar zakat itu harus memenuhi syarat. Yang pertama nisab dan haul. Haul itu orang yang memiliki harta banyak, kemudian sudah sampai 1 tahun, dia harus bayar zakat itu. Nisab adalah ukuran kadar minimal 85 gram emas. Ya tinggal kalikan saja. Ya. Kalau harga emas sekarang berapa? 1.500.000 kali 85 gram. Kalau harta kita sudah sampai di situ, wajib zakat selama hartanya sudah sampai 1 tahun. Ya begitu juga dengan haji. Haji bagi orang yang mampu secara finansial dan secara fisik. Maka bagi orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak wajib bagi dia. Ya, sudah kumpul-kumpul misalnya 1 juta, 2 juta, tiba-tiba ada saja, ya, uangnya kepakai untuk ini dan itu, ya, hingga akhirnya, ya, tidak bisa menabung. Ya. Maka bagi orang-orang seperti ini tidak diwajibkan haji kepada mereka.
karena mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial, atau mungkin karena ada orang yang sakit ya, yang tidak ada harapan sembuh misalnya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka, karena haji itu adalah ibadah fisik dan juga ibadah harta. Jadi jemaah sekalian, itulah ya para ulama membagi rukun Islam menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, wajib, tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Yang kedua, wajib dilakukan tapi masih ada toleransi. Dan yang ketiga, wajib tapi hanya bagi yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu, tidak usah. Maka jemaah sekalian, agama ini adalah agama yang mudah sebenarnya, karena kita hanya mencontoh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kemudian kita mencontoh ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat 5 waktu yang kita kerjakan sebenarnya tidak berat. Ya, salat 5 waktu yang kita kerjakan tidak berat. Kalau dihitung-hitung misalnya salat 5 waktu dalam sehari paling 5 menit. Kalau salat subuh yang 2 rakaat paling 2-3 menit selesai. Kalau kita asumsikan misalnya sholat itu dihitung ya katakanlah 10 menit lah, misalnya satu sholat 10 menit misalnya, kita pukul rata 10 menit, maka 10 kali 5 berapa? 50 menit dalam sehari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi 24 jam dalam sehari. Allah cuma minta 50 menit saja, tidak sampai 1 jam. Coba, Masya Allah ya. Masih punya waktu 24 jam 23 lebih 10 menit itu. Kalau mungkin ada di antara kita yang dipanggil oleh orang yang misalnya kita kagumi, atau mungkin pimpinan kita ya di satu instansi misalnya, atau ada orang yang dihormati memanggil kita setiap hari 5 kali, dia panggil kita untuk mendengar keluh kesah kita, untuk memberikan apa yang kita minta, bahkan mungkin sebelum kita minta dia sudah kasih, pasti kita datang dan pasti kita bahagia jemaah ya. Setiap hari kita dipanggil, ditanya bagaimana kabarmu ya, bagaimana urusanmu, sudah selesai atau belum, pasti kita bahagia tuh. Dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala sang pemilik langit dan bumi, pemilik kerajaan, sang pencipta, pemilik langit dan bumi, memiliki semua jiwa, yang memiliki pintu-pintu keberkahan, yang memiliki pintu-pintu kebaikan, memanggil kita setiap hari 5 kali untuk mendengar keluh kesah kita, untuk mendengar rasa sakit kita ya, untuk memberikan apa yang kita minta. Bahkan sebelum kita minta, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan ya. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam salat melalui lisan para muazzin. Allah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi kita tidak datang memenuhi panggilan dia ya. Akhirnya kita tertipu oleh dunia ini, kita tersesat, kehilangan arah, dunia kita menjadi gelap, arah tujuan tidak jelas, gelisah yang tidak habis-habis ya. Keraguan yang tidak selesai-selesai, padahal kita memiliki Allah yang dapat menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Bahkan ada di antara orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia merasakan bahwa dirinya orang yang paling terzolimi di muka bumi ini, sampai dia bisa mengatakan bahwa di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak datang? Padahal Allah memanggil dia setiap hari. Bukan Allah yang tidak datang, tetapi dia yang tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Allah Subhanahu wa taala memanggil kita setiap hari, tapi kita tidak mau datang. Maka jemaah sekalian, perbaikilah salatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusanmu. Jagalah salatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hidupmu. Orang yang sering mengakhirkan salatnya, maka dia akan diakhirkan dari segala kebaikan, bahkan akan diakhirkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.